Jumpa lagi dengan kami Kabar Satu Nusantara, inilah berita selengkapnya. Proses peralihan lahan hijau pertanian di Desa Kesuben, Kecamatan Lebaksio, Kabupaten Tegal, yang rencananya akan dibangun pabrik sepatu swasta asal Korea menuai kontroversi. Dikarenakan pembangunan pabrik sepatu swasta tersebut diduga melanggar pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian. Awal di 2017 investor membebaskan lahan melalui tim Pak Aan di sini dengan Pak Cari juga sebagai tim, dan di sini ada dugaan ada pelanggaran alih fungsi lahan RT RW di Kabupaten Tegal, serta diduga adanya PTSL yang disalahgunakan oleh oknum dalam hal ini. Kira-kira seperti itu. Ya, ini sebenarnya luas lahannya berapa sih yang dibebaskan? Awal 6 hektar, yaitu untuk investor dari Korea Selatan untuk garmen atau Lindo. Lalu dalam tengah perjalanan di take over oleh Korea juga masih satu owner, yaitu Lee Footwear Incorporation, yaitu pabrik sepatu. Di sini ada dugaan pelanggaran perda atau aturan RT RW apalagi jalur hijau. Apa bagaimana? Ya, betul. Diduga ada pelanggaran RT RW jalur hijau sesuai pasal yang berlaku tentang Undang-Undang alih fungsi lahan tersebut di Kabupaten Tegal. Keterlibatan Sekdes itu Pak siapa namanya? Muhammad Susilo. Muhammad Susilo bagaimana? Untuk lebih lanjutnya kami tidak memahami regulasinya seperti apa, cuman dia terlibat dalam tim pembebasan. Tim pembebasan. Betul. Oh, di mana kalau aturan sebagai aparatur pemerintah tidak boleh menjadi tim pembebasan lahan. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti Ya. itu. Dia masuk dalam tim pembebasan lahan mulai tahun berapa, Mas? Awal 2017, awal masuk langsung tim merekrut beliau untuk masuk menjadi tim pembebasan di sini. Ini tanahnya udah dibebaskan, dibayarkan mulai kapan DP-nya? 2018 akhir. 18 Nah, hari ya. 2018 akhir mulai pendepean dan pelunasan kemarin di 2020 akhir. Untuk berapa luas? Step by step ya, dari mulai 6 hektar lalu bergulir di take over ke 20 hektar. 20 hektar itu sudah DP semua apa lunas? Sekarang sudah lunas semua. Sekarang sudah lunas. Dan saya tidak mengikuti prosesnya. Nah, diduga itu ada fee buat tim itu bagaimana menurut Bapak? Besaran fee dari investor yang lebih jelasnya nominal berapa saya tidak mengetahui, kami tidak mengetahui, cuman untuk MOU-nya yang MOU beliau-beliau. Oh itu, yang informasinya dari pihak ketiga kepada pemilik tanah itu per meter 75.000 benar? Masing-masing Pak, di sini subsidi silang, dilakukan subsidi silang. subsidi Yaitu silang. harga yang tidak sama dari mulai depan sampai ke belakang seperti itu. Dijual ke investor dengan harga yang flat, dengan MOU-nya yaitu awal Pak Anisanto, Ya, lalu MOU kedua nih Pak Kismanto. Sumanto. Ya, di Brebes. Jadi tadi pertama kali pembebasan lahan 2017 tersebut, Bapak Cari sudah tahu bahwa lahan-lahan tersebut mau dikondisikan untuk pabrik gitu, Mas? Sudah tahu. Dan kebetulan beliau punya rekanan yang di birokrasi, termasuk waktu itu wakil ketua dewan juga teman sekelas beliau. Ada lobby-lobby apa, saya tidak pernah mengikuti meeting dan saya tidak tahu. Ya, lobby-lobbynya seperti apa saya tidak tahu. Apakah sampai sekarang ini sudah ada perda yang mengatur di sini boleh untuk pabrik apa bagaimana? Dari tahun 2020 kami ngecek belum ada perubahan zona perda yang diketok, belum ada kayak. Belum ada. Iya. Berarti sini ada pelanggaran peraturan daerah, Betul. pelanggaran aturan undang-undang lingkungan hidup ya Pak? Betul. Nah, kira-kira ancamannya apa kalau pelanggaran terhadap undang-undang lingkungan hidup itu? Nah, sesuai undang-undang yang berlaku di situ untuk oknum-oknumnya tentu ada pidana kurungan penjara di sana, terus ada denda dan lain-lain, dan untuk investor sendiri sesuai aturan yang berlaku harus menggantikan 3 kali lipat lahan yang dibebaskan di sini. Berarti Lahan kalau hijau dengan pembebasan yang di sini sudah dilakukan 20 hektar, mereka harus ketentuannya harus mengganti 60 hektar. 60 hektar. Iya, untuk lahan produktif pertanian Lahan hijau. produktif. Betul.
Itu pun harus dengan regulasi RUU yang digarap di sini diketok. Oh gitu. Bagaimana Anda mengetahui bahwa lahan-lahan ini adalah lahan hijau? Awalnya ditemukan dari kabar apa, Pak? Saya pernah mendengarkan informasi dari tim bahwasannya ini mereka sedang melobi untuk merubah zona, sehingga ada rekomendasi dari dinas-dinas terkait tersebut untuk rekomendasi boleh didirikan pabrik. Seperti itu yang saya tahu. Cuman dalam bentuk tulisan seperti apa saya kurang mengetahui waktu itu karena saya tidak pernah ikut meeting. Dinas-dinas mana saja yang kira-kira diduga ada keterlibatan untuk melakukan lobby-lobby itu? Yang patut diduga di sini Dinas Perkimtaru, Bapeda, terus PTSP. Nah, Seperti disyaratkan pada ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang telah diubah dalam RUU Cipta Kerja Omnibus Law, juga tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang RT RW Kabupaten Tegal. Biasanya kalau dari pertanian, luas lahan yang diizinin kita kalau 2017 mungkin personalnya udah pensiun. Setahu saya kalau pertanian itu Waktu dulu belum keluar izin, baru tahun ini 2021 ini keluar izinnya. sudah ada rekom untuk dikerjakan. Oh, dari Dinas Pertanian mulai 2019 akhir Ya. itu sudah tidak terlibat terkait perizinan. Oh, terkait perizinan Iya, alih fungsi lahan tidak ada lagi. enggak terlibat. Sebelumnya memang kita terlibat. Akhir 2019 kita sudah tidak terlibat. Tepatnya bulan berapa, Pak? Sekitar Oktober apa ya kalau nggak salah saya. Oktober 2019 sudah tidak terlibat dalam alih fungsi lahan hijau Iya. untuk menjadi Langsung ditarik berarti Dinas PUPR, BPN langsung perizinan Bintaro diminta. gitu. Iya. Di sini Kita sama sekali tidak tidak ada. dilibatkan. Tidak ada ini rekomendasi Iya, dari kita. yang menyebabkan SK itu sama membuat SK tidak dilibatkan bupati apa siapa? Saya kurang tahu melanjutkan. Tapi memang sebelumnya kita memang tidak terlibat. Dari dulu pun kita sebenarnya tidak masuk dalam SK bupati atau apa, kita memang nggak ada. Kita dimintain tolong dari BPN kalau nggak salah untuk ikut terlibat di situ. Sebenarnya kita dari pertanian sendiri malah nggak ini. Jadi dari pihak pertanian jelasnya jika misalnya ada kejadian seperti itu lahan hijau, lahan pertanian terus dibikinkan sebuah bangunan pabrik ataupun apa, no comment berarti. Setelah Kita kan bisa- gini, saat ini kan proses kita sedang revisi RT RW. Kita menetapkan lahan hijau itu sudah dipatok sekitar 36 ribuan sekian hektar. Cuman kita nggak tahu posisi lahan yang baik, yang boleh dibangun sama yang tidak dibangun, kita masih belum, Acak lah ya. masih acak. Berarti lahan petanya ada. Di sini pegang peta lahan hijau dan kuning. Sementara yang punya kewenangan membagi ini lahan pertanian dengan luas segini itu kan kemarin dari Bapeda. Bapeda yang punya data. Kemarin bulan apa itu, Pak? Ya kita tahunya data. Sekarang kan lagi revisi RT RW nih. RT RW-nya Kabupaten Tegal terkait lahan Belum hijau. dibentuk sama sekali perdanya. Kita belum terima revisi yang. Berarti perda tahun 2012 itu sama sekali sampai sekarang belum ada perubahannya. Nah ini proses perubahan ini belum ada, kita belum terima. Betul, artinya kalau memang dulu lahan hijau tetap sampai sekarang belum ada perda, otomatis belum boleh ada Iya. alih fungsi dong. Ya. Karena kita Bapak siapa? Pak Bambang siapa? Saya Bambang Asmoro. Bambang Asmoro. Di sini jabatannya apa, Dinas? Saya staf Pertanian Bantu. Staf ya? Iya. Apa? Bidang apa? Bidang Sarpras. Mungkin yang lebih detail ada yang dari awal ngerti mungkin sama Pak Arif yang dari awal. ya. Dalam penyertifikatan tanah tersebut juga diduga ada penyalahgunaan wewenang oknum pemerintah desa dengan memanfaatkan program PTSL pemerintah desa atau pemerintah pusat demi untuk kepentingan pihak perusahaan pabrik sepatu dari Korea tersebut. Nggih, administrasi dan pelayanan ya. Nggih. Ini di, PTSP Kabupaten Tegal. Nggih, betul. Lah, Bapak tadi bilang sudah jalur kuning. Gini, informasi dari
yang tahu pasti sebenarnya Kintaro. Betul, tapi ini kan sudah mulai Betul, digarap, nggih, artinya nggih, sudah nggih. digelar, udah ada izin pendaratan, Nggih. udah izin yang namanya IMB. Oh, iya Izin belum prinsip, ngurus izin prinsip. ngurus gitu ini. Paling tidak izin prinsip sebelum IMB. Izin lokasi. Pertanyaan kami, izin lokasi, izin prinsip itu sudah dipegang kantong. Sudah jalur kuning. Nah, buktinya kita bisa melihat di peta lokasi. Yang punya peta itu Kintaro, Pak. Ya, Bukan kita. ataupun misalnya surat izin, Nggih. izin prinsip ada nomornya. Aduh, yang tahu yang ngurusi, Pak. PTSP, Pak. Nggih, PTSP betul maksudnya. Ya. Staf yang nangani gitu, Ya. yang tahu persis, nggih. Ya, biar kita memang kalau memang sudah ada ya kita sampaikan Oke, sudah siap, ada. siap. Nanti Mas Rudi, Tuh. belum digedok sama Dewan belum? Masalahnya begini, ini kan kalau Makanya coba tadi kan ini. Bapak bilang barusan bilang tidak ada perda yang Perda yang 2000 yang perda terbaru itu Terbaru. memang belum digedok, Pak. Belum digedok. Belum. perda terbaru belum digedok, Belum berarti digedok. belum ada perubahan tentang jalur kuning jalur hijau di sana dong. Nggih, makanya itu Pak Nyun Sewu tadi saya matur, yang tahu persis tata ruang itu Dinas Kintaro, bukan Kenang kami. Iya. Nggih. Jadi terkait dengan jalur hijau mana yang masuk jalur hijau dan mana jalur kuning itu yang tahu persis Kintaro, bukan dinas kami. Ya. Dinas kami mengeluarkan izin manakala sudah ada rekomendasi dari dinas teknis terkait jalur itu jalur hijau atau sepanjang itu jalur hijau kami tidak bisa mengeluarkan izin lokasi maupun izin selanjutnya IMB. Ya. Tapi kalau manakala itu dari Kintaro sudah mengeluarkan bahwa itu jalur kuning, kami izin lokasi kami keluarkan sepanjang syarat perlengkapannya sudah gitu. Berarti kenapa itu sudah dimulai alokasi pembangunan Jadi, dijalankan? makanya tadi nanti coba saya tanyakan ke staf saya yang nangani izin lokasi. Jadi, sepanjang tata ruang itu tidak membolehkan ya kita tidak boleh mengeluarkan izin lokasi. Betul, berarti ini kan sudah ada informasinya. Nah, makanya coba nanti saya juga belum tahu pasti. Oh. Nanti coba yang nangani itu apakah izin lokasi sudah dikeluarkan? Kalau memang sudah dikeluarkan, dasarnya surat persetujuan Kintaro nomor berapa? Lah panjenengan bisa konfirmasi ke Kintaro. Betul. Apakah betul rekomendasi yang dikeluarkan ini sudah sesuai dengan tata ruang kan Nah, gitu. padahal Dari Desa Kesuben, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Firdaus Andika, Kabar Satu Nusantara melaporkan.